Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernatasya Sinaga dengan NIM PO 7120210005 dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas atau menjelaskan mengenai sistem perkemihan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, di sini yang pertama ada anatomi dari sistem urinaria atau sistem perkemihan. Kemudian masuk ke pengertian dan pembahasan. Perkemihan adalah suatu sistem yang di dalamnya terjadi penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Zat ini akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Kemudian sistem perkemihan terdiri dari rangkaian organ. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada vesika urinaria atau kandung kemih, dan yang terakhir ada uretra. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu lebih dalam, yaitu mengenai ureter. Ureter terbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter terdiri dari dua buah saluran masing-masing bersambung dari ginjal ke vesiko urinaria. Ginjal berhubungan dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kandung kemih. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Lapisan dinding menimbulkan gerakan peristaltik setelah setiap 5 menit sekali untuk mendorong air kemih masuk dalam kandung kemih. Selanjutnya terdapat struktur-struktur dalam ureter. Yang pertama yaitu mengenai ukuran. Diameternya sekitar 3-4 mm, kemudian panjangnya 25-30 cm. Kemudian terdapat lapisan. Yang pertama adalah lapisan mukosa, terdiri dari transisional, epitelium, kemudian lamina basalis dan lamina propria. Kemudian ada lapisan muskularis 2/3, terdiri dari dua lapisan otot polos untuk sirkular atau luar dan longitudinal atau dalam. Kemudian terdapat 1/3 bawah di mana terdiri dari 3 lapis otot polos untuk tengah, dinding luar jaringan atau fibrosa, dan sebelah dalam atau mukosa. Kemudian bagian-bagian dari ureter. Ureter terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ureter sepertiga proksimal mulai dari pelvis renalis sampai batas atas akrom. Yang kedua ada ureter sepertiga medial mulai dari atas sekrum sampai batas bawah sekrum. Yang terakhir ada ureter sepertiga distal mulai batas bawah sekrum sampai masuk ke buli-buli. Kemudian pembuluh darah ureter. Pembuluh darah yang memperdarahi ureterus adalah arteri renalis, arteri spermatica interna, kemudian arteri hipograstica, dan arteri vesikalis inferior. Setelah itu di sini saya akan mengulas mengenai bagian yang lain sedikit. Yang kemudian yaitu ginjal. Fungsinya yaitu mengeluarkan zat-zat toksis atau racun, kemudian mempertahankan suasana keseimbangan cairan, osmotik dan ion, kemudian mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Kemudian fungsi hormonal dan metabolisme, kemudian mengeluarkan sisa-sisa metabolisme air dari protein, ureum, kreatinin, dan amoniak.
Selanjutnya yaitu vesika urinaria atau kandung kemih. Berbentuk seperti kendi atau buah pir sebagai penampung urin, kemudian terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga pelvis, kemudian sifatnya elastis seperti karet dan terdiri dari 4 lapisan. Yang terakhir ada uretra. Uretra merupakan alur sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan urin keluar. Terdapat pada pria dan wanita. Yang pertama yaitu pria. Ureter pria mulai dari orifisium uretra interna di dalam kandung kemih sampai orifisium uretra eksterna pada penis, panjangnya sekitar 17,5 sampai 20 cm, terdiri atas ureter prostatica, yaitu saluran terlebar, panjangnya sekitar 3 cm, berjalar hampir vertikal melalui glandula prostat. Kemudian yang kedua ada uretra pars membranacea. Uretra ini merupakan saluran yang paling pendek dan paling dangkal, berjalan mengarah ke bawah dan ke depan di atas apeks glandula prostat dan bulbus uretra. Yang ketiga ada uretra pars cavernosa. Uretra ini mempunyai saluran terpanjang dari uretra, terdapat di dalam corpus cavernosus uretra, panjangnya kurang lebih 15 cm mulai dari pars membranacea sampai ke orifisium superficialis dari diafragma urogenitalis. Kemudian terakhir ada orifisium uretra eksterna. Bagian ini merupakan bagian erektor yang paling berkontraksi, berupa sebuah celah vertikal. Kemudian pada wanita terletak di belakang simfisis, berjalan sedikit miring ke atas, saluran dangkal, panjangnya kurang lebih 4 cm mulai dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Uretra wanita ya jauh lebih pendek daripada uretra pria dan terdiri atas lapisan otot polos yang diperkuat oleh sphincter otot rangka. Lapisan uretra wanita terdiri atas tunica muscularis, lapisan spongiosa berjalan plexus dari vena-vena, kemudian terakhir ada lapisan mukosa sebelah dalam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.